Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas nilai mutlak. Nah, selamat datang di channel YouTube aku, yaitu Keuangan Berjangka. Jika kalian ingin PowerPoint ini, silakan hubungi IG aku, yaitu Erkikiki. Nah, sebelum masuk pada pembahasan inti, yaitu nilai mutlak, alangkah baiknya kita menyinggung dulu persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel. Menurut Wikipedia, persamaan adalah suatu pernyataan matematika dalam bentuk simbol yang menyatakan bahwa dua hal adalah persis sama. Persamaan itu ditulis dengan tanda sama dengan. Contohnya, berikut adalah soal X tambah 3 sama dengan 5. Nah, dalam bentuk persamaan ini, kita harus menentukan berapakah nilai X. Cara menentukan persamaan ini yaitu X ditambah 3 sama dengan 5. Itu ketika kita melakukan pemindaharuasan pada persamaan, kita harus mengurangkan, menjumlahkan, membagikan, maupun mengalihkan kedua ruas ini dengan bilangan yang sama. Nah, contoh di sini X tambah 3 sama dengan 5. Sehingga kita harus memindaharuaskan plus 3. Sehingga dari saya tulis di sini saja X ditambah 3 sama dengan 5. Maka ketika kita memindaharuaskan, kita harus mengurangkan ini adalah 3. Berarti X tambah 3 sama dengan 5. Kemudian di samping kanan juga kita harus mengurangkan juga dengan 3. Sehingga minus 3 ditambah 3 itu adalah 0. Maka X-nya sama dengan 5 kurang 3 itu hasilnya 2. Berarti X sama dengan 2. Kita buktikan bahwa apakah benar nilai X ini sama dengan 2 ketika kita memasukkan kepada nilai X tambah 3 ini menghasilkan nilai 5. Kita buktikan X tambah 3 sama dengan, untuk X sama dengan 2. X tambah 3 sama dengan 5, maka kita substitusikan nilai X ditambah 3 itu hasilnya 5. 2 tambah 3 hasilnya 5. Nah, ini adalah bentuk konsep dari persamaan, di mana bahwa dua hal ini adalah persis sama. Maksudnya ruas kiri dan ruas kanan memiliki nilai yang sama atau jumlah yang sama. Seperti itu. Nah, contoh kedua, 2X ditambah 3 sama dengan 5. Nah, dalam bentuk persamaan ini kita bisa menuliskan, saya tulis di sini, 2X ditambah 3 itu sama dengan 5. Kemudian kita pindahkan plus 3 ke samping kanan, sehingga kita kurangkan dengan 3. Mengapa? Karena kita ingin melihat, kita di sini ingin mengurangkan dengan hasil bagi yang sama atau bilangan yang itu sendiri supaya menghasilkan nilai 0. Kemudian 2X ditambah 3 sama dengan 5. Kemudian kita kurang dengan 3. Hasilnya ini habis karena minus 3 ditambah 3 hasilnya 0. Sehingga yang menyisakan itu adalah 2X. 5 dikurang 3 hasilnya 2. Berarti X-nya sama dengan 2. Di sini kita bagi dengan 1/2. Di sini juga kita bagi dengan 1/2. Mengapa? Karena ini adalah perkalian, di mana ketika perkalian dipindahruaskan, maka kita harus membagikan dengan bilangan yang sama sehingga menghasilkan nilai 1 atau habis bagi atau habis dibagi dengan bilangan yang sama. Seperti itu. Sehingga 2 kali 1, 2, 2 bagi 2, 1. Berarti nilai 1 di sini tidak bisa, boleh ditulis, boleh juga tidak. Berarti X. Kemudian di sini 2, seperti itu juga di sebelah ruas kanan. 2 kali 1, 2. 2 dibagi 2 itu hasilnya 1. Berarti X-nya itu sama dengan 1. Dan di sini kita akan buktikan bahwa X, apakah benar nilai X sama dengan 1 memenuhi nilai 2X ditambah 3 sama dengan 5. Saya tulis di sini, untuk X sama dengan 1. Maka
2x ditambah 3 itu sama dengan 5. Kita substitusikan nilai x ke dalam, nilai x sama dengan 1 ke dalam x. Berarti x sama dengan 1 ditambah 3 itu hasilnya 5. 2 kali 1, 2 ditambah 3 hasilnya 5. Berarti 5 sama dengan 5. Ini adalah bentuk persamaan juga, karena nilai ruas kanan dan ruas kiri juga menghasilkan nilai sama atau menghasilkan hasil yang sama. Nah, paham? Sampai sini paham pengertian atau definisi dasar dari persamaan. Nah, sehingga pernyataan di atas adalah bentuk kesamaan karena dia sudah terbukti bahwa persamaan itu memiliki ruas kiri dan ruas kanan itu menghasilkan nilai yang sama. Nah, persamaan dapat digunakan dalam menyatakan kesamaan dua ekspresi yang terdiri dari suatu variabel dan terdiri dari satu variabel atau lebih variabel. Contohnya, kita lihat di sini x kali dalam kurung x kurang 1 sama dengan x kuadrat dikurang x. Nah, di sini saya hapus dulu karena x kali x kurang 1 sama dengan x kuadrat dikurang x. Ini apakah benar persamaan? Kita akan buktikan bahwa x dikali x kurang 1 apakah menghasilkan nilai x kuadrat dikurang x. Nah, di sini kita masuk kalikan x kali x berarti x kuadrat. Kemudian x kali 1 berarti x. Berarti ini menghasilkan nilai yang sama. Berarti ini adalah bentuk persamaan. Mengapa? Karena ruas kiri dan ruas kanan itu adalah persis sama. Menyatakan bahwa nilai ini itu persis sama. Dan pernyataan ini disebut identitas. Mengapa? Karena persamaan ini memiliki hasil yang sama. Atau nilai variabelnya ini yang terkandung di dalamnya itu sama. Paham? Nah, selanjutnya x kuadrat dikurang x sama dengan 0. Nah, persamaan di samping ini bukan bentuk persamaan karena nilai 0 ini memiliki jumlah tak terhingga dari x dan hanya benar jika x-nya ini dia bernilai 1. Nah, kita buktikan x kuadrat dikurang x itu sama dengan 0. Nah, ketika kita mengurangkan x kuadrat dikurang 0 sama dengan 0 ditambah x, ini bentuknya tidak terhingga. Mengapa? Karena dia memiliki variabel yang berbeda, variabel dan konstanta. Sehingga ini pernyataan bernilai benar jika x-nya itu bernilai 1. Kita buktikan. X kuadrat dikurang x sama dengan 0, maka kita substitusikan nilai x1 ke dalam x. Berarti 1 kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. Berarti ini adalah bentuk persamaan. Namun, ketika kita menjabarkan seperti ini bukan bentuk persamaan. Mengapa? Karena jumlah dari x-nya ini tak terhingga. Sehingga ketika kita memasukkan nilai x sama dengan 1, maka ini dalam bentuk persamaan. Karena ruas kiri dan ruas kanan itu menghasilkan nilai yang sama. Paham? Lanjut. Nah, di sini saya menyediakan soal jika 3x ditambah 12 sama dengan 7x dikurang 8. Kita harus menentukan dulu yang pertama, berapakah nilai x? Kemudian tentukan x tambah 2. Nah, di sini kita melihat di sini 3x ditambah 12 sama dengan 7x dikurang 8. Nah, kita pindah ruaskan. Tadi konsep persamaan kita harus mengurangkan, menjumlahkan, mengalikan, membagikan bilangan yang sama sehingga dia habis
dibagi itu. Habis dibagi. Jadi di sini kita pindah ruaskan bilangan yang sejenis. Sebelumnya di sini saya tidak terangkan bentuk-bentuknya, kalian mungkin sudah baca. Di sini 2x tambah 3 sama dengan koefisien itu adalah 2, variabel itu adalah x, dan konstanta 5 dan 3. Nah, untuk soal dari ini kita harus memindarruaskan dengan bilangan yang mempunyai atau memiliki suku sejenis, di mana variabel yang memiliki variabel yang sama sebelah kiri dan yang konstantanya sebelah kanan. Sehingga 3x di sini kita tambah 7x sama dengan minus 8 dikurang 12. Nah, ini karena ini pindah ruas, maka kita harus mengurangkan dengan 7x. Nah ini habis. Ini peletakannya keliru. Nah, di sini kita kurang dengan min 7x, di sini kita kurang dengan 7x. Nah, seperti itu. Ini tambah. Sehingga 3x dikurang 7x berarti 3x dikurang 7x, maka minus 4x. Karena ini pindah ruas sehingga dikurangkan. 3 dikurang 7 hasilnya minus 4, dan minus 8 dikurang minus 12 hasilnya minus 20. Sehingga ini karena dia memiliki minus dari minus kiri dan kanan, langsung saja kita bagi dengan minus 4. Mengapa? Karena kita patokan pada nilai variabel x. Karena kita ingin menentukan berapakah nilai x. Sehingga minus 4x dibagi minus 4, atau 1/4 saja. 4 dikali 1, 4. 4 dibagi minus 4, itu hasilnya x. Kemudian minus 20 dikali 1, minus 20 dibagi minus 4, hasilnya itu adalah berarti minus 20 per minus 4, itu hasilnya 5. Berarti x-nya sama dengan 5. Kita buktikan untuk x sama dengan 5, maka 3x ditambah 12 sama dengan 7x dikurang 8, hasilnya 3 dikali 5 ditambah 12 sama dengan 7 dikali 5 dikurang 8. 3 kali 5, 15 ditambah 12 sama dengan 7 kali 5, 35 dikurang 8. Berarti hasilnya 5 tambah 12 berarti 27. Ini juga sama dengan 27. Ini hasilnya sama. Berarti ini adalah konsep persamaan karena nilai sisi kiri sama dengan nilai sisi kanan. Oke, selanjutnya kita menentukan nilai x tambah 2. X tambah 2. Berarti untuk x-nya tadi, x-nya kan sama dengan 5 dari sini. Sehingga kita substitusikan 5. Nah, 5 ditambah 2 hasilnya 7. Sehingga hasil untuk ini adalah 7. Next. Oke, di sini adalah bentuk soal persamaan lagi. 3x sama dengan 9, tentukan nilai x. Nah, kita ketahui bahwa konsep untuk persamaan, kita harus mengalihkan, membagikan, menjumlahkan, mengurangkan dengan bilangan yang sama sehingga dia dihabis bagi. Nah, di sini 3x sama dengan 9, kemudian dikali dengan 1/3 karena ini menentukan nilai x. Berarti 3 kali 1, 3 bagi 3, 9. Berarti 3/3 sama dengan berapa? Berarti x-nya sama dengan, ini kan mau pindah ruas, berarti x-nya sama dengan, x sama dengan 9/3. Berarti x-nya sama dengan 3. Nah, kita buktikan untuk x sama dengan 3. 3x
sama dengan 9, maka 3 dikali 3 itu sama dengan 9. Maka inilah konsep dari persamaan karena sisi kiri sama dengan sisi kanan. Kemudian nomor 2, jika 2x kurang 4 sama dengan 10, tentukan x kurang 4. Nah, di sini kita menentukan lagi nilai x sama dengan x kurang 4. Nah, di sini 2x dikurang 4 sama dengan 10, kita pindah minus 4, berarti 2x dikurang 4 ditambah 4 sama dengan 10 ditambah 4. Maka hasilnya 14, kemudian hasilnya sini 2x karena ini habis dibagi. Nah, selanjut untuk 2x-nya kita kali di sini 1/2 dikali 2x sama dengan 14 dikali 1/2. Nah, 1/2, 2 kali 1, 2, 2 bagi 2 berarti sisa x sama dengan 14/2. X-nya sama dengan 7. Nah, nilai x sama dengan 7 ini kita buktikan. Nah, sama dengan x sama dengan 7, sehingga 2 dikali x dikurang 4 sama dengan 10. Hasilnya 2 dikali 7 dikurang 4 sama dengan 10. 2 kali 7, 14 kurang 4 hasilnya 10, berarti ini hasilnya sama, 10 sama dengan 10. Nah, lanjut untuk x sama dengan x kurang 4. Ini adalah berapakah nilai x kurang 4? Nah, untuk x-nya nilainya tadi adalah 7, berarti 7 dikurang 4 sama dengan 3, maka hasilnya itu adalah 3. Kemudian untuk nomor 3. 3x tambah 6 sama dengan 15. Tentukan nilai x kuadrat. Nah, di sini 3x ditambah 6 sama dengan 15. 3x tambah 6 sama dengan 15, berarti pindah ruas itu adalah 6. 3x ditambah 6 dikurang 6 sama dengan 15. Nah, 3x, kemudian ini habis sama dengan 15 dikurang 6. Maka 15 kurang 6 itu hasilnya 3x sama dengan 9. Nah, 3x sama dengan 9, ini kedua ruas dibagi dengan 1/3. 3 kali 1, 3. 3 bagi 3, 1. Berarti x sama dengan 9 kali 1, 9/3. Maka x-nya sama dengan 3. Nah, kita buktikan untuk x sama dengan 3. Nah, untuk x sama dengan 3, di sini kita masukkan nilai 3 dikali x. 3 kali x ditambah 6 sama dengan 15. Apakah sama? 3 kali 3 ditambah 6 sama dengan 15. Maka 9 ditambah 6 sama dengan 15. Ini adalah bentuk persamaan. Nah, lanjut. Tentukan nilai x kuadrat. Dari nilai 3x tambah 6 sama dengan 15. Maka x-nya berapa tadi? X-nya sama dengan 3x kuadrat. Nah, berarti x-nya itu sama dengan 3. Berarti 3 kuadrat sama dengan 9. Ini adalah hasil yang nomor 3. Nah, ini adalah penjelasan untuk persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel. Untuk next-nya ada di video setelahnya, karena ini durasinya sangat panjang ketika saya menjelaskan lagi masuk pada nilai mutlak. Jadi sekian dulu pembahasan untuk persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan untuk di channel aku yang baru datang silahkan subscribe. Oke, terima kasih.